Jadi dulu itu ceritanya ketika anaknya disuruh ke pasar membawa sapi itu, diamanatkan harganya berapa? 3 dinar. Kemudian dalam perjalanan ada orang yang melihat, ditanyalah si anak tersebut, apakah sapinya mau dijual? Ya. Berapa harganya? 3 dinar. Kemudian kata si pembeli, apa katanya? Udah kalau gitu saya beli harganya 6 dinar, tapi jangan bilang ibu. Gitu. Gimana? Mau nggak? Apa kata si anak? Enggak, saya nggak mau. Saya harus laporan dulu sama ibu. Tuh. Akhirnya laporanlah sama ibunya, balik lagi dia ke rumah. Tanya kepada ibunya, wahai ibu, sapinya ditawar 6 dinar. Kira-kira dikasih apa enggak? Jawab ibunya, Pak, kasih. Gitu kan, kasih sana, jual. Ya, siap ibu. Balik lagi si anak ke pasar. Begitu balik lagi, ketemu lagi sama orang itu. Ditanya bagaimana? Ya enggak apa-apa. Bagaimana kalau saya beli sapinya 12 dinar? Tapi jangan bilang sama ibu. Itu gimana itu? Kalau kayak kita, waduh, tuh untung berlimpah. Nggak usah nanya lagi itu mah. Udah dah, beli aja, nggak usah nanya sama ibunya ya. Nah, ini mah masih aja. Karena apa tadi tuh? Anak yang soleh saking tidak mau mengkhianati amanat dari ibunya. Jadi kalau kata ibunya bilangnya 3 ya 3 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam sudah menunjukkan jam 5.43 menit. Oleh karenanya mari kita mulai saja. Seperti biasa sebelum kita memulai kajian ini, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Iwan. Kepadanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun baina dhalika faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun.
yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul ard dalulun tusirul ard wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqq فذبحوها وما كادوا يفعلون قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada jam sekalian yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai dari ayat 67 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur idh qala Musa liqaumihi wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wazkur lan elinga sira idh qala tatkala wis ngucap Musa sapa Musa liqaumihi kadue kaum Musa wa qad qatala lahum qatilun la yadri qatiluhu wa qad qatala lan temen-temen wis mateni lahum kadue Bani Israil qatilun sapa wong kang mateni la yadri kang ora ketemu qatiluhu sapa wong kang matenine la yadri kang ora weruh qatiluhu sapa wong kang matenine si wong wasa'aluhu lan pada tetakon ya kaumhu ing Musa ayyad'u wallaha ingin tah ngedoa ya Musa Allah ing Allah ayyubayyinahu ingin tah gawe jelas Allahu ing Musa lahum kadue kaum fada'ahu mangka ngedoa Musa ing Allah. Jadi ini ayat berkenaan tentang kaumnya Nabi Musa yang kala itu ada insiden pembunuhan. Ya, ini ceritanya sebenarnya panjang dari ayat 67 sampai dengan kalau kajiannya sampai dengan ayat 71, tapi kalau dilihat dari runtutan ceritanya itu sampai dengan 73. Kalau cerita cerita runtutan kisahnya. Cuma ini kepanjangan kalau kita ngikutin ceritanya. Jadi ini sampai dengan ayat 73 sebenarnya.
kalau ingin ceritanya nyambung. Nah, ini ada semacam penjelasan yang memang kita harus memahaminya dari belakang. Ini dari belakang. Ayatnya yang disebut dengan, dalam ilmu balaghah disebut dengan jumlah muqtaradah. Jadi kalimat yang menghalangi. Jumlah muqtaradah itu harusnya kalimatnya di depan, ya, tapi ditaruhnya di belakang, sehingga kisahnya mundur ke belakang, begitu. Ya, seperti sebelumnya, ya, cerita tentang Nabi Musa ketika di mana mau masuki Palestina, ya. Itu kan ceritanya setelah melewati lembah Tih. Tapi lihat runtutan ayat yang kita pahami malah mundur. Nah, sekarang di insiden setelah kaumnya Nabi Musa diharamkan masuk ke dalam Baitul Maqdis, kemudian terumbang-ambing di mana? Di Padang Tih, tinggal, ya, diharamkan sampai berapa tahun? 40 tahun. Jadi tinggal di mana? Di Padang Tih selama 40 tahun. 40 tahun itu waktu yang sangat panjang. Tentu sudah ada peradaban, tentu sudah ada kampung, tentu sudah ada wilayah-wilayah masing-masing. Setiap suku punya tempat tinggalnya masing-masing di sana. Jadi sudah adanya pemukiman dan kehidupan yang semestinya, kira-kira begitu. Jadi mereka sudah bisa muamalah gitu di Padang Tih itu selama 40 tahun. Nah, cerita ini juga terkait ini kejadian di mana mereka sudah dianggap tinggal di Padang Tih. Nah, kala itu ada sebuah insiden pembunuhan. Pembunuhan ini dilakukan oleh seseorang. Dalam kitab tafsir Sawi dikatakan ismuhu Amil, namanya Amil. Yang ngebunuh namanya Amil setelah diketahui, tapi sebelum diketahui tidak ketahuan ini siapa yang membunuh. Nah, jadi ada pembunuhan disebabkan apa? Dalam beberapa riwayat bermacam-macam, tapi ada satu riwayat yang kuat, penyebab pembunuhan terjadi karena perebutan warisan. Ya, menurut pendapat yang paling masyhur, Ibnu Abbas, As-Suddi, Mujahid, Qatadah, At-Tabari, Ibnu Katsir, nah, itu seorang Bani Israel dibunuh oleh kerabat dekatnya sendiri demi mendapatkan warisannya. Nah, ini terkait tentang itu. Ya. Jadi sebelum diketahui namanya, tidak diketahui siapa yang membunuh. Kemudian kala itu masyarakat bertanya-tanya siapa yang membunuh. Kemudian menghadap Nabi Musa agar Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk menunjukkan siapa pembunuhnya. Tuh, baru nyambung nih. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah dan dijawab oleh Allah. Apa katanya? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Innallaha satuhune Allah ya'murukum iku merintah ya Allah kum ing sira kabeh an tadbahu ingin tah nyembelih sira kabeh baqaratan ing sapi. Sapi betina. Inilah salah satu di antara kenapa surah Al-Baqarah disebut Baqarah. Al-Baqarah ini. Jadi ada kisah tentang sapi betina. Makanya surah yang panjang ini disebut dengan surah Al-Baqarah ini. Kalau kita pengen tahu asal muasal surah Al-Baqarah, kenapa disebut surah Al-Baqarah? Gitu. Ini ceritanya tentang sapi betina. Ya ketemu nih asal mausul surah Al-Baqarah itu, ini ceritanya.
Sebelumnya di antara kita pasti ada yang bingung, kenapa Al-Baqarah gitu kan? Artinya sapi betina. Ini kenapa Al-Baqarah sapi betina ini menjadi nama ayat, karena ternyata di dalamnya ada yang menjelaskan tentang sapi betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Qalu, mangka pada ngucap iya kaum, atattakhiduna anatah ngedadiakan sirana ing kami huzuan ing ngejek, mahjuan tegese kang den ejek bina kelawan kami, haitsu tujibuna sekira-kira ngeijabah sirana ing kami, bimisli dalika kelawan bimisli dalika kelawan seumpamane mengkono madkur. Jadi ketika Nabi Musa mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi, mereka langsung menjawab, apakah engkau mengejek kami? Gitu. Masalah pembunuhan kok disuruh menyembelih sapi, kamu ngejek gitu. Gitu kan kalau bahasa kitanya, ente ngejek gitu. Mentang-mentang kita minta tolong sama kamu supaya ngedoa sama Allah, ditunjukkan siapa pembunuhnya, malah suruh nyembelih sapi. Gitu kan. Apa katanya? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilina. Qala ngucap ya Musa a'udzu, ngucap ing lapan a'udzu, ngelindung isun, amtani utegese nyegah isun billahi kelawan Allah, min an akuna saking yentah dadi isun minal jahilina, iku tetap setengah saking wong kang bodoh kabeh. Ketika kaumnya Nabi Musa merasa terejek, merasa diejek, Nabi Musa mengatakan a'udzubillahi minal jahilin, saya berlindung kepada Allah daripada orang-orang yang menjadi bodoh. Bodoh kenapa? Bodoh perintah Allah sudah disampaikan tapi dikira mengejek gitu. Itu al mustahjiina tegese wong kang ngejek kabeh, fala ma'alimu mangka tatkala pada weruh ya kaum, annahu ing setuhune kelakuan ajmun iku kepastian. Qalu wis pada ngucap ya kaum, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ud'u ngedoa sira lana kadue kami rabbaka ing pangeran sira, yubayyin lana derepon yentah ngejelasaken rabbaka lana kadue kami, mahia ing apa hiya iya bakor, aima sinnuha tegese utawi apa sinnuha iku umure bakor, aima sinnuha tegese utawi apa sinnuha iku umure baqarah. Qala mangka ngucap Musa sapa Nabi Musa, innahu ing setuhune Allah, yaqulu iku ngucap ya Allah, innaha baqaratun ing setuhune baqaratun la faridun iku sapi kang ora enom, musannatun tegese umur enom, wala bikrun lan ora perawan, sogiratun tegese cilik, awanun iku sedeng, mispun tegese
sedang baina zalika ing dalam antarane mengkono-mengkono madkur. Baina zalikal madkuri ing dalam antarane mengkono-mengkono madkur minas sinina saking pirang-pirang umur. Jadi ketika kemudian Nabi Musa mengatakan inni a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang bodoh. Karena itu sehingga kaumnya Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa untuk agar Nabi Musa berdoa kepada Tuhan, kepada Tuhannya Nabi Musa agar dijelaskan lagi apa katanya, mahi yang dimaksud adalah berapa umur sapinya, jadi padahal di awal sudah dikatakan Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Nah, karena mereka merasa terhina, karena dugaan mereka adalah sebuah penghinaan, tetapi ditegaskan oleh Nabi Musa bahwa a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Akhirnya kaumnya Nabi Musa merasa lebih yakin kalau itu memang perintahnya. Tetapi karena kaumnya Nabi Musa terkenal dengan membangkangnya, terkenal dengan keengganannya untuk memenuhi perintah Allah, kemudian seakan-akan kaumnya Nabi Musa mencari alasan-alasan sebagai keengganannya untuk melaksanakan perintah Allah, begitu. Nah, di antaranya adalah menanyakan warna dari sapinya, umur dari sapinya. Nah, kemudian dijawab apa katanya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun. Jadi umurnya itu tidak terlalu muda dan juga tidak tua, ya. Tidak kecil, tapi sedang-sedang saja umurnya di antara muda dan di antara tua. Jadi kecil banget tidak, tua juga tidak. Jadi sedang-sedang saja. Nah, sudah jelas nih. Kalau kita orang yang taat kepada Rasul dan Allah, tentunya ketika ayat Al-Qur'an turun, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin, salat, tunaikanlah zakat, rukulah bersama orang-orang ruku. Udah, kita kerjakan. Enggak usah kita tanyain lagi karena ini perintah dari Allah, ya, langsung. Jadi tidak usah ada pertanyaan ulang karena ini sudah apa? Sudah Allah yang berbicara, gitu. Sudah Allah yang berfirman. Jadi enggak usah kita tanyakan lagi, tapi ini tanyakan. Maka inilah diantara sifat pembangkangan Bani Israel kepada nabinya. Karena ini adalah sebuah alasan yang memang harus dijawab, maka apa katanya? Yaitu usianya tidak muda dengan tidak tua. Tapi sedang-sedang saja. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian apa katanya? Fafa'alu ma tu'marun, mangka pada megaweni sira kabeh ma tu'maruna ing barang kang den perintah akan sira kabeh bihi kelawan barang min dabhiha nyatane saking nyembelih Baqarah. Jadi kata Nabi Musa, usianya tidak muda dan tidak tua, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Nah, kemudian apa katanya? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qalu pada ngucap ya kaum, ud'u lana ngedoa sira lana kadue kami rabbaka ing pangeran sira yubayyin drepon yentah ngejelasaken rabbaka lana kadue kami ma launuha ing apa warnane Baqarah. Setelah bertanya usianya berapa, ditanya kembali warnanya seperti apa. Dijawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un
safra'u faqi'un launuha. Mangkang ngucap Musa, innahu ing setuhune Musa, innahu ing setuhune Allah, yaqulu iku ngucap ya Allah, yaqulu iku ngucap ya Allah, innaha ing setuhune baqaratun safra'u, iku sapi kang kuning, faqi'un kang mengkilap, launuha apa warnane baqarah, ai syadidus safrati tegese banget kuning, tasurrun nazirina kang gawe seneng baqarah an-nazirina ing wong kang ngedeleng kabeh ilaiha maring baqarah bi husniha kelawan becike baqarah, ai ta'jibuhum tegese gawe narik iya baqarah hum ing kaum. Setelah ditanya usianya berapa, dijawab tidak muda dan tidak tua, bertanya lagi berapa, warnanya apa, kemudian dijawab warnanya adalah kuning mengkilap, yang dapat menyenangkan orang-orang yang melihat. Jadi apa? Kuning mengkilap, terlihat indah, kira-kira gitu. Jadi sapinya itu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, warnanya kuning seperti emas, ya, seakan-akan emas. Jadi mengkilap bagus. Kalau kita lihat indah, warnanya indah gitu, kelihatan indah. Secara gambaran yang lain, kira-kira hal ini mudah atau sulit untuk mencari sapi yang kriteria seperti itu? Sulit. Tapi nanti kita akan ambil hikmahnya. Jadi di dalam hukum yang Allah sudah terapkan, kita harusnya tidak boleh bertanya, kita nggak boleh kita tanyakan lagi gitu. Kenapa? Kalau kita tanyakan lagi dijawab, memang dijawab, tapi sebenarnya secara tidak langsung itu mempersulit kita. Kalau seandainya perintah yang pertama sudah disuruh sembelih sapi, selesai. Mau sapi yang mana kek, sembelih saja, gitu kan? Itu lebih mudah. Tapi karena ada unsur menunda-nunda, ada unsur membangkang, ada unsur mengejek, ada unsur enggan untuk mentaati perintah Allah, jadi bertanya. Nah, pertanyaan itu tidak diabaikan, dijawab, tapi secara tidak langsung mempersulit yang bertanya, karena akan terus disebutkan kriterianya, usianya, ya kan, warnanya. Nah, jadi tidak berhenti sampai di situ, karena dia masih bertanya gitu ya. Nah, apa katanya di situ? Tanya lagi. Ya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qalu pada ngucap ya kaum. Ya, ngucap di sini bertanya. Qalu pada nakon ya kaum, ud'u lana ngedoa sira lana kadue kami rabbaka ing pangeran sira yubayyin lana. Depon nyentang ngejelasaken rabbaka lana kadue kami mahia ing barang ing apa hiya. Apa sih itu? Mahia ing apa hiya iya baqarah. Apa asa imatun anatah sapi ternak au amilatun atawa sapi pekerja. Innal baqara setuhune sapi ai jinsahu tegese jenise baqar al man'unata kang den sifati bima dzukira kelawan barang kang den sebut tasyabaha iku gawe samar iya baqara alaina ing atase kami likasrotihi karena akehe baqar falam nahtadi mangka orang nuduh akan kami ilal maksudi maring kang den maksud. Nah,
Bani Israel kemudian bertanya lagi dengan alasan apa? Dengan alasan sapi jenisnya banyak. Segitu banyaknya membuat kita menjadi bingung yang mana yang sapi yang dimaksud. Padahal tadi sudah ditentukan kriterianya. Tapi mereka tetap saja masih merasa masih bingung. Karena alasannya apa kata dia? Likasrotihi, karena banyaknya sapi. Alasannya begitu. Nah, sehingga apa katanya? Sehingga mereka belum bisa menentukan mana sapi yang dimaksud. Gitu. Karena saking banyaknya sapi, padahal tadi sudah disebutkan kriterianya. Tidak cukup sampai di situ, kemudian Allah memperjelas lagi apa? Sapi yang bukan sapi lelah, tapi sapi ternak. Kan pertanyaannya sapi ternak atau sapi pekerja. Jadi sapi yang cuman disuruh sapi penggemukan saja, atau sapi yang memang suka bekerja keras. Kalau sapi yang bekerja keras itu ya seperti tadi tuh, berladang, ya, yang suka menggarap sawah, ya, yang suka mengairi sawah, ya, sebelum ditanam kan diairi ya, atau diratakan tanahnya, ya. Itu namanya sapi kerja itu, sapi lelah. Jadi pertanyaannya itu, yang mana nih? Yang sapi yang doyan kerja apa yang cuma kerjaannya makan? Kan gitu. Karena sapi itu banyak katanya itu. Wa inna insyaallahu lamuhtaduna. Lan setuhune kami insyaallahu lamun wis kersa Allah sapa Allah lamuhtaduna iku yakti den pituduhi kabeh ilaiha maring bakor. Fil hadisi ing dalam siji hadis, law lam yastasnu, lamun ora ngecualikaken, tegese kelawan ngucap kalimat insyaallah lama bayanat, mangka ora jelas ia bakor lahum kadue kaum akhirul abadi ing akhire selawas-lawase. Qala, mangka ngucap Allah, mangka ngucap Musa. Qala, mangka ngucap Musa, innahu ing setuhune Allah, yaqulu iku ngucap ya Allah, innaha baqaratun la zalulun, ing setuhune baqaratun la zalulun iku sapi kang ora pegel, ghairu mudallalatin bil amali, tegese ora den tunduk akan bil amali kelawan pegawean. Innaha ing setuhune baqaratun la zalulun iku sapi kang ora pegel, ghairu mudallalatin bil amali, tegese ora den tundukaken bil amali kelawan pegawean. Bil amali kelawan pegawean. Tusirul ardo kang ngegarap iya sapi al ardo ing tanah. Tuqallibu haliz zaraati, tegese nerima iya sapi ha ing ard lizaraati kadue bertani, lizaraati kadue tanduran, wal jumlatu lan utawi jumlah zalulun sifatu dululin iku sifat lapad dulul dakhilatun kang manjing fin nafyi ing dalem ngenapiaken. Wala taskil harsalan orang ngucuri iya sapi iya baqara al harsa ing tanaman, ail ardo tegese bumi, al muhayyaatu al ardo tegese tanah al muhayyaata kang den siap akan lizaraati kadue nandur.
musallamatun kang selamat minal uyubi saking pirang-pirang cacat, wa asaril amali lan pirang-pirang bekas pegawean. La syata oranana cacat, la syata oranana tanda, launa tegese warna fiha ing dalam Baqarah ghairi launiha seliyane warnane Baqarah. Nah, tadi dikatakan bahwa setelah bertanya tentang jenis sapinya, yaitu jenis sapi yang bukan sapi pekerja tapi sapi yang dia tidak pernah dipekerjakan, jadi tergolong sapi penggemukan. Nah, kemudian tidak berhenti sampai di situ, dijelaskan bahwa sapi kriterianya adalah sapi yang tidak pernah menggarap sawah, juga tidak pernah mengairi ladang. Selain itu apa katanya? Musallamatun la syata fiha, tidak ada cacat karena bekas kerja berat. Jadi sapinya nggak ada lecet. Ya kan namanya kalau sapi kalau habis kerja berat itu pasti adalah bekas apa? Bekas lecetnya. Ada pasti bekas berdebu apa namanya? Ya, berlumpur. Nah, jadi pasti ada bekas-bekas kerja kerasnya itu sapi. Nah, ini nggak boleh apa? Korengan, nggak boleh penyakitan, begitu. Jadi sapinya selain dia tidak kerja keras, sapinya juga nggak boleh cacat. Iya, belangnya penyakit maksudnya. Bukan belang warna, bukan, tapi belang karena ya belang karena gerhana matahari, gerhana bulan. Jadi semakin Bani Israel bertanya, dijawab secara tidak langsung itu sebenarnya mempersulit gitu. Tapi mereka tidak sadari itu. Mereka mengejek secara tidak langsung, tetap dijawab, tapi itu sebenarnya mempersulit. Ya, nanti ada kaidah di dalam ilmu fikih. Nanti ada kemudian konsep ini di dalam ilmu fikih digunakan apa? Kalau kita berzakat, apa namanya itu, berkurban, ya, baik itu sapi, kambing, itu kan makanya ada kriterianya tuh. Kalau kita berkurban, kurbannya hewannya yang sehat, yang gemuk, kalau pengen diterima di sisi Allah. Yang gemuk, yang sehat, bukan kambing atau hewan ternak yang diumbar, gitu. Ini kriterianya. Jadi ini oleh ulama fikih, kemudian ini diijtihadkan mana hewan yang kriteria untuk beribadah, gitu. Ya, termasuknya kurban itu tuh. Nah, nggak boleh kita kurban dengan kurban yang pincang, penyakitan, gitu ya. Nah, matanya buta, ya, pecak gitu. Jadi akhirnya gitu. Jadikan salah satu ijtihad ulama dalam menentukan hewan kurban yang terbaik. Qalul ana, pada ngucap ya kaum al-ana, ing dalam waktu iki jikta wisnekani sirabil haqi kelawan kebenaran. Aina taqta tegese ngucap sirabil bayani kelawan penjelasan atami kang sempurna. Fatolabuha mangka ngeprih iya kaum ha ing Baqarah, fawajaduha mangka nemu iya kaum ha ing Baqarah indal fatal bari ing dalam sandinge pemuda kang becik bi ummihi kelawan ibune fata. Fastaruha mangka tuku iya kaum ha ing Baqarah bimil imiskiha kelawan
menuhine kulite baqarah dahaban ing emas. Di panjang ceritanya bertanya, diberikan ketentuan-ketentuan, akhirnya setelah ketentuan itu sampai pada titik di mana mereka sudah tidak bisa bertanya lagi, apa katanya? Qalul ana jita bil haqqi. Sekarang penjelasanmu sudah cukup jelas. Gitu. Sudah cukup jelas katanya. Akhirnya apa? Setelah penjelasan itu terakhir, sudah mereka merasa cukup jelas. Nah, kemudian dicarilah sapi yang tadi disebutkan kriterianya. Nah, kalau menurut suatu riwayat ini panjang. Jadi ketika mencari sapi itu tidak langsung ketemu. Jadi ada prosesnya berhari-hari. Di mana dia cari di pasar, di kampung, di mana-mana dia cari, susah nyarinya, salah sendiri. Nah, ya kan, salah sendiri. Nanya terus ngeyel gitu, salah sendiri. Jadi apa? Akhirnya nyari sapinya susah. Tapi terus ceritanya dicari. Nah, ini kemudian ini ada suatu riwayat. Riwayat ini ditulis di dalam kitab Tafsir Sawi. Jadi ternyata singkat cerita sapi itu ketemu. Nah, cuman diceritakan sapi itu didapatkan dari siapa? Dari seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Nah, anak ini adalah anak yatim. Orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Jadi orang tua yang soleh di kalangan Bani Israel itu melahirkan anak yang soleh, yang berbakti kepada ibunya. Sebelum bapaknya wafat, kemudian mewasiatkan kepada ibunya, nih sapi ini nanti buat anak kita, gitu. Awalnya ini sapi, jadi sebelum bapak ayahnya meninggal, mewasiatkan kepada ibunya, ini sapi untuk anak kita nanti. Gitu. Jadi diperuntukkan untuk anaknya. Nah, nanti harap diurus sapinya. Kemudian wafatlah si ayahnya di masa kecilnya. Kemudian diuruslah oleh ibunya sapi itu di sebuah hutan. Jadi sapinya kemudian dirawat dari kecil sampai dengan dia besar. Seiring dengan sapinya besar, anaknya juga menjadi dewasa gitu. Jadi besar juga anaknya kan. Sapi berapa tahun? Kalau umur siap disembelih itu berapa tahun? Ya, berapa? 2 tahun. Itu masih muda. Masih muda sapi segitu. Kisaran segitulah. Kan tadi sapinya tidak terlalu muda, tidak juga tua. Ya, jadi berjalannya usia sapi ya berjalannya usia anak yang ditinggalkan itu. Jadi ketika anak itu mulai beranjak dewasa, tapi dewasa di sini ya enggak terlalu besar, masih kecil ya. Nah, kemudian sapi itu menjadi besar, sewaktu-waktu ibunya menyuruh anaknya untuk menjual sapi itu ke pasar. Kemudian si anak pergi ke pasar. Dalam perjalanan si anak ini diamanatkan oleh ibunya. Nanti ini sapi jual dengan harga 3 dinar. 3 dinar. Kalau sekarang itu hitungannya dinar itu mahal. 1 dinar itu kalau nggak salah itu kalau sekarang itu bisa naik haji. Kalau sekarang, kalau dulu enggak hitungan 1 dinar itu. Ini di zaman Nabi Musa ini, bukannya di zaman kita. Berarti udah sebelum Masehi kan? Ya, apalagi sekarang. Makanya kalau perbandingannya 1 dinar sekarang, 1 dinar itu bisa naik haji, bisa 25 jutaan.
3 dinar berapa itu? 75 juta ya, sekitar itu kan. Ada itu, saya dulu pernah gabung dengan travel, kata dia cari uang 1 dinar itu bisa buat naik haji. Emang 1 dinar berapa, saya bilang nggak taunya 1 dinar itu uang dinar itu bisa untuk pergi haji gitu. Mahal amat ya. Tapi dulu enggak gitu. Cuman seiringnya berjalannya waktu nilai 1 dinar itu menjadi mahal. Jadi dulu itu ceritanya ketika anaknya disuruh ke pasar membawa sapi itu, diamanatkan harganya berapa? 3 dinar. Kemudian dalam perjalanan ada orang yang melihat. Kemudian ditanyalah si anak tersebut, apakah sapinya mau dijual? Ya. Berapa harganya? 3 dinar. Kemudian kata si pembeli, apa katanya? Udah kalau gitu saya beli harganya 6 dinar. Tapi jangan bilang ibu. Gitu. Jadi si orang tersebut yang mau membeli sapi itu bilangnya 6 dinar, tapi jangan bilang ibunya. Gimana? Mau nggak? Apa kata si anak? Nggak, saya nggak mau. Saya harus laporan dulu sama ibu. Tuh, akhirnya laporanlah sama ibunya, balik lagi dia ke rumahnya. Tanya kepada ibunya, wahai ibu, sapinya ditawar 6 dinar. Kira-kira dikasih apa enggak? Jawab ibunya, Pak, kasih. Gitu kan, kasih sana, jual. Ya, siap ibu. Balik lagi si anak ke pasar. Begitu balik lagi, ketemu lagi sama orang itu. Ditanya bagaimana? Ya, enggak apa-apa. Bagaimana kalau saya beli sapinya 12 dinar? Tapi jangan bilang sama ibu. Gimana itu? Kalau kayak kita, waduh, tuh untung berlimpah, nggak usah nanya lagi tuh mah. Udah dah, beli aja, nggak usah nanya sama ibunya ya. Nah ini mah masih aja. Karena apa tadi tuh? Anak yang soleh saking tidak mau mengkhianati amanat dari ibunya. Jadi kalau kata ibunya bilangnya 3 ya 3 gitu. Kalau kita kebanyakan orang nawar itu turun, iya kan? Kalau ini enggak, nawarnya naik. Nawarnya naik, gimana itu? Kayaknya nggak ada orang sekarang nawarnya naik, kebalik. Ada juga kalau di Indonesia itu senengnya begini, naikin dulu harganya baru ditawar. Nah ini orang Indonesia seneng tuh kalau kayak gitu. Tapi kalau kita kasih harga pas-pasan, ditawar itu turun. Iya. Nah makanya pedagang kasih siasat lagi, diskon 50%, padahal harganya emang segitu, ya kan? Harganya misalnya 100.000, diskon 50%, 50.000. Ya, kalau orang Indonesia senangnya begitu. Tapi kalau misalnya langsung, berapa harganya? 50.000, ditawar jadi 40. Nah, kalau iya, kalau dunia lelang naik, karena yang belinya emang niat, ya kan? Kalau ini mah karena apa? Karena banyaknya persaingan, ya banyaknya persaingan kan. Jadi nawarnya ya turun. Makanya disiasatilah kalau mal-mal itu kan diskon 50%. Padahal emang harganya segitu. Kan gitu. Iya, itulah ada siasat dagang dan memang harus begitu. Kalau nggak begitu di Indonesia kerasanya mahal aja gitu. Serba salah. Kita jujur tetap ditawar. Iya, kita nggak jujur ditawar ya udah gitu. Kita kasih setor berapa? 60, pasarnya 75. Iya. Setornya ke kita dia nanya berapa setor? 60, 75, ditawar 70, 10 juta. Iya, emang begitu. Kalau ini kan kebalik, ya. Tapi ini juga bagian dari ujian untuk anak tersebut sebenarnya. Ujian apa? Ditemukan oleh orang yang soleh juga yang beli. Yang beli orang yang soleh, dia tahu nih anak-anak yatim. Makanya dia apa?
ingin sekaligus membahagiakan dia dan ingin menguji amanah dari orang tuanya. Sebesar apa kejujurannya, sebesar apa kebaktiannya kepada orang tua. Ternyata begitu dites, nah kata ibunya 3 dinar. Ya kan, gimana kalau saya tawar 6 dinar tapi jangan bilang ibu. Gimana itu? Iya. Iya, ada maksudnya, jangan bilang ibu. Nah, begitu balik lagi, ya udah kasih gitu kan. Apa katanya? Gimana kalau saya tawar Bapak 12 dinar? Tapi jangan bilang ibu. Nggak bisa. Saya tanya lagi. Gitu. Akhirnya yang terakhir ketika ditawar 12 dinar, nah, kemudian tanya kepada ibunya, begitu apa kata ibu? Wah, ini bukan orang biasa. Bilang, udah berapa aja. Begitu. Jadi karena si ibunya membaca juga ini pembeli bukan pembeli biasa ini, gitu. Udah kalau begitu berapa aja. Nah, jual berapa aja, gitu. Mau lebih murah atau lebih mahal terserah, berapa aja, begitu. Jadi si ibu juga termasuk orang yang solehah ya. Karena kan biasanya kalau udah ditawar begitu udah kalau dia nawar lebih tinggi lagi udah kasih aja kan gitu. Kalau ini enggak. Udah kalau begitu tawar berapa aja udah, mau lebih rendah ataupun lebih tinggi terserah. Yang penting sapinya terjual. Nah, terakhir kemudian apa kalau kata yang pembeli? Yang pembeli akhirnya mengatakan, sudah, sapi ini saya beli dengan sebesar emas kulit sapi itu. Jadi si sapi itu kulitnya dihargai dengan emas. Saking apa? Saking istimewanya sapi itu, maka dihargailah dengan sebanyak kulit sapi itu menjadi emas. Gitu. Jadi kalau sapi beratnya berapa kilo kulitnya, ya segitu emasnya. Saking apa? Saking istimewanya sapi itu. Dan saking susahnya juga, hanya dia saja yang punya. Ya mungkin dalam qadarullah ya, takdir dari Allah, ya hanya sengaja dipertemukan dengan pemilik sapi yang memang bukan orang biasa gitu ya. Nah, itulah panjang lebar dalam sejarah ini, tapi saya coba cari ini cerita ini dari mana. Ternyata ini cerita diambil dari cerita rakyat. Ya, kebenarannya wallahu alam, tapi yang jelas dalam Al-Qur'an sudah digariskan atau diisyaratkan bahwa memang ada proses penyembelihan sapi, dan sapi itu memang sapi yang khusus yang memang orang jarang punya gitu. Maka cerita yang panjangnya tadi, oh ternyata pemilik sapinya adalah orang yang soleh. Nah, kemudian apa setelah menemukan sapi itu, fadabahuha, mangka menyembelih ya kaum ha ing baqarah, wa ma kadu yaf'aluna, lan wa ma kadulan ora wis parak ya kaum yaf'aluna iku pada migaweni ya kaum ligola isamaniha, karena mahale harga baqarah. Nah, jadi setelah ketemu dengan kriteria sapi yang dimaksud, akhirnya Bani Israel membelinya dengan harga yang sangat mahal, dan bahkan hampir saja mereka tidak melakukannya. Kenapa? Karena saking mahalnya harga sapi itu. Senilai apa? Senilai beratnya kulit sapi itu dengan emas. Kan mahal banget kan gitu. Di dalam hadis katakan wa fil hadisi, lan ikut tetap in dalam hadis, lau dabahu ayya baqaratin kanas. Nah, ini lamun pada nyembelih ya kaum ayya baqaratin ing endi-endi sapi, kanas kang ana ya baqarah la ajja'athum, maka yakti nyukupi ya baqarah hum ing qaum. Nah, ini dia di dalam hadis dikatakan, jika mereka saat itu menyembelih sapi, ya saat diperintah untuk menyembelih sapi, kemudian mereka melaksanakannya, apa katanya? Walakin syaddadu, lan tetapi ne pada nyulitakan yakum ala anfusim ngatasi awak-awakanikum, fasadadallahu alaihim, maka nyulitakan Allah sapa Allah alaihim ngatasi yakum, karena mereka tidak
langsung segera melaksanakan perintah Allah dan bahkan mereka seakan-akan mempersulit dirinya mereka, maka Allah pun mempersulit. Gitu. Jadi dalam hadis begitu. Ya, lau dabahu ayya baqaratin kana sala ajjaz. Kalau saja mereka saat itu menyembelih sapi dengan satu perintah itu, maka cukup dengan dengan menyembelih sapi yang mana saja gitu. Tetapi nyatanya mereka mempersulit diri, maka Allah pun mempersulit dengan cara kriteria-kriteria yang tadi disebutkan. Nah, ini sampai di situ ceritanya sebenarnya selesai, tapi ternyata di ayat berikutnya inilah yang kemudian menjadi alasan untuk apa sapi itu disembelih, kan begitu. Nah, kaitannya tentang tadi tuh, tentang ada seorang yang membunuh kemudian tidak diketahui pembunuhnya ini siapa, namanya siapa, dari suku apa gitu. Nah, saya melihat dari beberapa riwayat, ya sebenarnya ini memang harus dibaca ayatnya, cuman ini udah agak kesiangan 639. Kita persingkat saja, ya. Wa id qataltum nafsan faddaratum lan takala wismateni sirakabe nafsan ing awak-awakan faddaratum, maka pada nemu sira kabeh fihi ikut tetep ing dalam lapad faddaratum idgham ta'ifil asli utawi ngeidghamaken huruf ta fil asli ing dalam asale fidali ing dalam huruf dal. Ayat takhasamtum tegese pada paseha sira kabeh wa tadzafa'tum lan pada nuduh, pada nolak sira kabeh. Jadi ketika ada seseorang yang terbunuh, ya, kemudian mereka mencari-cari siapa pembunuhnya, begitu. Dan bahkan ketika ditanya saling menuduh. Si pembunuh ini sengaja dia letakkan mayitnya di kampung orang, gitu. Anggap di wilayah yang bukan dia berada. Jadi anggap untuk menghilangkan jejak. Jadi si pembunuh ini sengaja dia bunuh, kemudian mayitnya dia taruh di wilayah yang lain. Anggaplah kalau dia sukunya suku, misalnya suku Yahuda, dia kirim mayatnya ke suku lain, gitu. Sehingga jelas yang merasa tidak membunuh mencari siapa pembunuhnya, kan gitu. Nah, sehingga saling menuduh. Jadi bahkan tidak menerima dan bahkan saling menuduh. Jangan-jangan kalian, nah, ributlah. Gara-gara apa? Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka disitulah dia mengadu kepada Nabi Musa. Nah, Allah memerintahkan, kemudian Nabi Musa berdoa. Nah, ternyata Allah memerintahkan menyembelih sapi. Tapi mereka membangkang, ya, tidak percaya, maka diberikanlah ketentuan-ketentuan sapi itu. Nah, apa sih tujuannya? Ini ada di berikutnya. Ya. Ini apa katanya? Fiha ing dalam Baqarah wallahu mukhrijun lan utawi Allah mukhrijun iku kang metukaken ay mudhirun tegese kang ngejelasaken ma kuntum taktumuna ing barang kang wis ngumpetaken ing barang kang wis ana sira kabeh taktumuna iku pada ngumpetaken sira kabeh min amriha saking perkarane Baqarah wa hada i'tiradun dan utawi ikilah ayat i'tiradun iku jumlah mu'taradun wa huwa awalul qissati wa huwa laniya ayat awalul qissati iku awaleh kisah, awalnya cerita. Nah, jadi ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-72 ini sebenarnya awal ceritanya, ayat 72. Tadi kan ayat 68 yang kita baca, ayat 67. Nah, ini ayat 67 itu bukan awal cerita, awal ceritanya ayat 72. Iya, wa id qataltum, dan ketika telah membunuh kalian seseorang gitu padaratum, maka mencari tahulah kalian. Jadi ketika ada orang terbunuh, kalian akhirnya mencari tahu siapa pembunuhnya. Tuh, nah barulah Nabi Musa mundur tuh tadi ke depan, ya kan? Ya, flashback, barulah Nabi Musa berdoa kepada Allah, kan gitu. Maka
mengatakan kepada kaumnya untuk menyembelih sapi. Jadi tuh namanya jumlah mu'taradu dalam ilmu balaghah. Jadi ayat 72 sebenarnya harusnya ceritanya di awal. Tuh gitu. Jadi jangan bingung. Oh, ceritanya jadi agak gimana gitu ya. Nah, ini dalam ilmu balaghah namanya jumlah mu'taradah. Jangan aneh. Nah, ini karena bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia mah rapih berdasarkan insting manusia. Faqul nadribuhu, mangka ngucap kami idribuhu mukula sirakabehu ing bakor hu ing qatil ay al qatila tegese ing wong kang mati bibak diha kelawan sebagiannya bakor fadaraba bilisaniha mangka mukul ia Musa bilisaniha kalawan lisane Baqarah au ajiba atawa ngegebuk ia Musa dan baha ing ekore Baqarah fahuyiya maka den uripaken ia qatil wa qala lan ngucap ia qatil qatalani fulanun wa fulanun li ibni ammihi. Nah ini jadi apa katanya, ketika orang-orang sudah terbunuh kemudian dicarilah siapa pembunuhnya. Nah apa katanya, nah setelah ditemukan sapi itu sesuai dengan kriteria yang dimaksud, apa katanya, idribuhu, pukulah, pukulah oleh kalian sapi itu biba diha dengan sebagian sapi itu. Nah yang dimaksud dengan sebagian sapi itu adalah apa? Adalah dengan bagian sapi seperti lidahnya sapi. Jadi lidahnya sapi dipukulkan kepada mayit. Jadi yang terbunuh itu, nah, si sapi itu lidahnya dipotong kemudian dipukulkan kepada si mayit. Atau dalam satu riwayat mengatakan ekor sapinya yang jadi setelah sapi disembelih kemudian ekornya disabetin kepada si mayit. Gitu, dipukul. Gitu. Nah, hidup lagi. Nah, apa katanya? Kemudian hidup. Nah, setelah hidup lagi sebentar sih hidupnya, enggak lama. Nah, setelah dia hidup dia ngomong, apa katanya? Qatalani fulanun wa fulanun. Yang telah membunuh saya adalah si fulan. Nunjuk dia. Ini yang bunuh saya dia tuh orangnya. Kan kaget semuanya. Nah, satu kampung lihat mayit bangun lagi kemudian nunjuk nih yang ngebunuh saya ini orangnya nih. Gimana itu? Coba, nggak ada kayaknya sekarang gitu. Tuh. Gitu. Jadi qatalani fulanun wa fulanun, tidak disebutkan nama si pembunuhnya, tidak. Jadi hanya menyebutkan yang ngebunuh saya si fulan gitu. Si anut ya, tapi nunjuk dia li ibni ammihi kadue anak lanange mamange fulan. Jadi ternyata yang membunuh siapa? Anak pamannya. Jadi gara-gara apa di situ? Wa matalan mati iya fulan faharamal mirasu mangka haram ya ibnai ammihi faharamal mirasa mangka haram ya ibnai ammihi al mirasa ing warisan waqutila lan den pateni iya ibnai ammihi. Tuh ya, jadi setelah melakukan ritual penyembelihan sapi ya, kemudian kriteria yang dimaksud sudah ditemukan, disembelih, kemudian lidah dari sapi dipukulkan atau ekor dari sapi itu dipukulkan kepada mayit. Nah, mayit itu langsung hidup dan menunjuk siapa pembunuhnya. Ternyata yang membunuh adalah kedua anak pamannya. Gitu, kedua anak pamannya. Jadi anak tersebut dia punya warisan. Kemudian karena merasa hartanya banyak, nah si kedua anak pamannya ini merasa perlu dengan kekayaannya. Sehingga dengan merebut kekayaannya caranya adalah
membunuh supaya warisannya itu dia dapat gitu. Kan cara pembagian warisan itu kalau sudah tidak ada turunan, nah kemudian dia akan dialihkan kepada saudaranya. Jadi harapan dia itu seperti itu, harapannya biar dia dapat warisan. Ini riwayat yang kuat. Ya, tapi di riwayat yang lain ada juga, oh bukan karena itu gitu. Tapi riwayat yang kuatnya adalah gegara warisan. Jadi dia bunuh yang hak paten pemilik warisannya. Nah, dua orang ini berarti dua anak paman ini. Nah, setelah kemudian diketahui pembunuhnya, maka haram yang membunuh itu mendapat warisan. Setelah diketahui satu dia diharamkan mendapatkan warisan, kemudian dia juga dihukum mati. Ya, jadi setelah diketahui yang membunuh, ya dia juga diharamkan dapat warisan, dia juga dihukum mati sesuai hukum qisas. Kan hukum qisas gitu, kalau ngebunuh ya dibunuh lagi. Ya, jadi nggak tanggung-tanggung. Qala ta'ala kadzalika, wis ngucap Allah taala kadzalikal ahya'i kadue mengkono-mengkono urip yuhyillahu nguripakan Allah sapa Allah al mauta ing wong kang mati wa yurikum lan ningali akan Allah kum ing sira kabeh ayatihi ing pirang-pirang mukjizate Allah wa yurikum lan ningali akan Allah kum ing sira kabeh ayatihi ing pirang-pirang kekuasaannya Allah dalaila qudratihi tegese ing pirang-pirang petunjuk ke kekuasaannya Allah la'allakum ta'qiluna menawa sira kabeh ta'qiluna iku pada mikir sira kabeh ayat tadabbaruna tegese pada mikir sira kabeh fata'lamuna mangka ngeweruhi sira kabeh annal qadira ing setuhune Allah kang maha kuasa ala ihyai nafsin wahidatin ing atas sing uripakane awak-awakan kang suci qadirun iku kang maha kuasa ala ihyai nufusin kasiratin ing atas sing nguripakan pirang-pirang nyawa kang akeh fatu'minuna mangka pada iman sira kabeh. Jadi ayat yang ke-73 menegaskan bahwa itulah cara Allah menunjukkan kekuasaan Allah dengan memperlihatkan, yaitu dengan menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, itu diantara kekuasaan Allah. Itu ya. Itu saja. Nah, memang penjelasannya kalau saya potong nantinya ceritanya nggak nyambung, ya kan? Kalau kita tunda nyampe berikutnya nggak tuntas. Nanti kita ngomongnya masih season sama ya. Jadi kita habisin aja tuh, udah selesai. Nanti kita bahas sifat yang lain. Masih jadi banyak sekali cerita-cerita orang Yahudi di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena begitu banyak pembangkangan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Iya, masih panjang. Cuman ceritanya kayak ada episode lah kalau dalam film itu ya. Yang episode yang seru-serunya aja, kalau yang nggak seru-seru mah enggak. Terlihat pada jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesainya pembahasan tadi, maka selesai pembahasan kita. Nanti kita lanjut di session yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa istiqomah dalam mendalami kajian Al-Quran. Akhirnya saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.